Oke, halo apa kabar teman-teman Profit Lover? Kembali lagi di channel Profit for Living. Jadi di sini saya mau bahas tentang dua cara memilih koin kripto di aplikasi Royal Key. Jadi nanti Anda bisa milih yang mana yang lebih cocok buat Anda. By the way, di rumah saya ini lagi ada orang yang kerja. Jadi nanti kalau misalkan ada suara ketak-ketok atau ada suara yang nging-nging sedikit, ya maklum lah ya. Namanya juga lagi ada orang kerja. Eh, Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Saya bukan master kripto juga bukan jagoan trading. Oke, jadi apa yang saya bagikan saat ini hanya opini berdasarkan knowledge yang saya pelajari dan pengalaman sebelumnya, bukan saran beli maupun jual. Anda perlu lakukan dior Anda sendiri sebelum memutuskan. Jadi dior ini adalah do your own research. Jadi ini apa ya bahasanya ya? Anda perlu analisa dan cari tahu juga lah intinya kayak gitu sebelum memutuskan. Oke, jadi kan kemarin-kemarin kita udah bahas nih tentang prinsip dan cara kerja dari robot Royal Key. Sekarang kita akan bahas tentang milih koinnya karena ya dari kita mempelajari prinsip dan cara kerjanya ujung-ujungnya kita kan perlu milih koin. Oke, nah basically ada dua cara untuk memilih koin di aplikasi Royal Key. Cara yang pertama ini simple banget dan ya sangat simple lah ya. Dan yang kedua ini butuh sedikit effort dan berpikir, tapi buat saya ini lebih menantang. Oke, karena ya apa ya bahasanya ya lebih menantang aja gitu. Jadi kalaupun memang pilihan saya salah, saya juga bisa evaluasi, saya bisa tahu, bisa sambil belajar, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang paling benar karena keduanya ini pasti punya resiko nyangkut. Kita kalau di spot market ini atau spot trading ya mungkin bisa dibilang ini nyangkut, bukan bukan cut loss ya, bukan loss, kurang lebih kayak gitu. Kalaupun mau cut loss ya itu ada caranya sendiri. Nanti saya bahas di part yang lain tentang dua teknik cut loss di spot market. Oke. Nah, cuma menurut saya namanya nyangkut itu hal yang wajar karena dari apa yang saya lihat di beberapa waktu terakhir ini, karena sekalipun saya mainnya di market futures atau market forex atau apapun itu ya ada beberapa kali kalau memang kita mainnya swing trade ya itu kita bisa hold sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Oke. Bisa jadi holdnya hold apa namanya holdnya hold profit atau holdnya hold loss. Karena saat ini juga di future market saya lagi nahan itu holdnya hold profit. Oke. Karena yang namanya trading yang tadi saya bilang ini tuh memanfaatkan pergerakan market. Kalau marketnya belum bergerak ya kita mau apa? Kurang lebih gitu. Jadi makanya ya potensi resiko nyangkut itu mau pakai cara satu, cara dua itu ya pasti ada. Oke. Nah, terlepas dari apapun caranya yang Anda gunakan, minimal kan tadi ya sebelumnya tuh Anda sudah tahu dan memahami cara kerja dari robot Royal Key ini. Jadi ya kita nggak buta-buta amat lah dengan alat bantu yang kita gunakan ini dan kita bisa evaluasi karena kita tahu oh cara kerjanya begini, kenapa ini bisa nyangkut, kurang lebih kayak gitu. Oh ternyata memang marketnya belum bergerak, oh ya udah deh kita tunggu, ya sabar aja gitu. Oke. Ini cara satu saya mau bahas, ini cara yang paling gampang, ini paling gampang dan paling ya mudah banget lah ya untuk pemula, namanya ikut circle. Nah ini kalau Anda ikut circle Anda bisa lupakan semua trade setting dan bagaimana memilih koin. Nah, ini dua ini Anda bisa lupakan karena gini, dengan kita ikut circle, Anda hanya perlu ikut dan copy strategi yang digunakan oleh si circle lordnya atau oleh si ya lord circle-nya itu. Nah, si circle lord ini adalah seorang professional trader yang membuka. Oke, jadi dia tuh membuka settingan trading dan koin-koin yang mereka pilih untuk di-copy oleh orang lain. Oke, jadi ya udah kita akan ikut settingan trading mereka, kita akan ikut koin-koin yang mereka pilih. Jadi kita udah nggak perlu mikirin tentang dua hal ini. Ini makanya tadi saya bilang gampang banget ini buat pemula. Oke. Nah, syaratnya itu mereka kalau mereka mau bikin circle, si Lord Circle itu mereka sudah menghasilkan profit $1.000. Makanya mereka diizinkan buat buka yang namanya circle. Oke. Ya ini gampang banget, nggak sampai 5 menit itu beres. Jadi nanti teman-teman di aplikasi Royal Key Anda bisa lihat ini. Oke, circle, circle. Oke, terus apa namanya di menu circle bawah ini Anda pilih ke atas. Nah, ini ada list circle-circle yang waktu pas saya screenshot. Ini masih banyak lagi sampai bawah. Jadi bukan ini doang gitu. Nah, caranya simple, kita cuma perlu 3 langkah. Yang pertama kita pilih circle menurut kita pas dan sesuai dengan modal kita. Karena nanti si circle ini ngasih gambaran modal. Yang kedua, cari tahu aturan modal dan koin strateginya. Yang ketiga, ini langsung copy aja. Nah, saya nggak akan panjang-panjang di sini. Kita langsung aja bahas masuk ke aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita lihat ke aplikasi Royal Key, kita lihat di menu circle ini, teman-teman bisa klik yang ada di sini. Ini dynamic ini nih kayaknya lebih ke inian ya, apa namanya? Lebih ke kayak model fit lah gitu.
Ini kalau dynamic nih, fit dari circle-circle yang udah kita follow. Oke, nah ini kita kalau milih circle-nya di sini nih, klik aja circle. Nah ini ada beberapa pilihan circle. Oke. Oke. Nah ini beberapa contohnya. Contoh misalkan kita lihat ini CryptoCalf. Ini saya klik aja ya. Kita bisa review. Oh dia kayak begini toh, kayak gitu. Nah yang tadi saya bilang di poin kedua, cari tahu aturan modal dan koin strateginya. Nah, jadi di circle-circle itu ada kayak begini, aturan modal sama koin strateginya kalau kita mau join circle ini. Contoh saya klik ya yang ini. Oke. Nah, ini saya klik yang ini, misalkan kalau kita pakai modal $100, dia ngasih tahu first buy in-nya tuh $10, number of strateginya itu 1. Jadi kita milih satu pieces koin. Nah, nanti ini kita cek kalau kita pakainya modalnya 200, first buy in-nya 10, ininya 2. Ya memang ini agak berlawanan dengan prinsip modal ideal. Oke, jadi ini memang agak berlawanan dengan prinsip modal ideal ya, tapi mereka pasti punya pertimbangannya sendiri lah. Mereka lebih profesional, bukan kayak saya yang ya udah pokoknya di aplikasi default ini kayak begini ya. Saya mikir oh ini pasti udah dihitung gitu kan. Nah, ini mereka mungkin lebih berhitung lagi. Kita lihat contoh yang lain. Contohnya misalkan ini Crypto Bull. Nah, ini saran penggunaan modalnya kayak begini nih, ini kita cari. Oke, dia berarti minimal itu 660. First buy-nya 10. Since double-nya on, nanti kita lihat. Oke. Kalau pakai modal 660 berarti koin yang dipakainya itu 3. Oh, berarti satu koin itu dialokasikan itu sama dia 220. Kurang lebih kayak gitu untuk settingannya. Kenapa dia pilih 3 koin? Nah, ini mungkin diversifikasinya dia. Maksudnya diversifikasinya itu ya apa ya bahasanya ya? Jadi kita bisa ngambil potensi dari 3 ini mungkin yang paling kencang yang mana. Sampai 3.300 ini dia arahin buat pilih 15 koin. Oke. Kita cek lagi. Terus ini ada, nah ini Verona. Verona ini belum saya follow. Jadi kalau misalkan Anda mau follow, pertama Anda tinggal klik view di sini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa apply to join. Oke. Nah, ini kita lihat ini dia ngasih strateginya nggak? Oh dia nggak ada koin strateginya nih. Ya udah ini biasanya saya skip. Tuh ini saya skip. Dia cuma ngasih gambaran profitnya doang, tapi nggak ngejelasin ini butuh modal berapa dan strategi berapa. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini strategi for Hinos Verona. Ini dia total kumulatif profitnya itu udah 1.220. Oke. Nah ini dia profit dari koin apa aja, kita bisa lihat. Oh dari AVAX, dari OMG, dari Atom, dari Kava, dari Sol. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini kita cek dulu satu-satu. Ini total kumulatif profit. Jadi selama dia buka circle, ya saya belum tahu sih selama dia buka circle atau selama dia trading ya. Kurang lebih itu dia sudah profit 1.220%. Kalau yang tadi kita lihat itu kayak si CryptoCalf ini. Nah ini juga sama nih, selama dia trading atau ya selama dia buka circle saya juga nggak tahu. Ini dia udah profit 5.979% dari koin mana aja, ini kita bisa lihat. Oke. Nah ini dia juga kita bisa lihat di sini nih, teman-teman bisa lihat daily profitnya 1-5%. Ini ada link telegramnya, teman-teman bisa join. Terus kalau kayak tadi misalkan si yang kita lihat si Verona ya. Nah ini kita lihat, oh dia di sini nggak ada penjelasannya, atau mungkin di circle chatnya kalau dia nyediain circle chat. Oke kita klik aja. Oh nggak ada juga penjelasannya, saya udah kelewat berarti. Confirm. Oke. Oh tadi saya udah join makanya gagal. Nah ini kita bisa lihat ini misalkan risk divide. Oke, risk divide ini ada 7.345 partisipan di sini. Dia udah profit berapa ini? 18.885. Oke, ini dia penggunaan koinnya kayak begini. Oh, kalau pakai $200 first buy amount-nya 10, ini 1.
410 2. Ya, ini kayak beginilah ya. Number of strategiesnya. Oke. Ini kita lihat dia ada ininya enggak. Oke, nanti kalau buat teman-teman yang yang memang tertarik untuk saya bikin konten review masing-masing circle ini, teman-teman bisa komen di bawah. Boleh dong, saya setuju, saya mau lihat konten-konten tentang review dari ini. Nanti ini kita review satu-satu. Yang di reviewnya itu lebih kayak apa aja sih aspeknya. Oke, aspeknya itu misalkan dia ini udah profit berapa banyak, kayak begitu. Terus ini pengenalan circle-nya kayak apa, terus ini koin strategi yang digunakan, kayak gitu. Terus dia profit dari koin apa aja, kayak gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan review. Jadi teman-teman juga nggak perlu lihat-lihat satu persatu gitu. Banyak banget sih soalnya. Oke, terus ini kita masuk. Tadi kan kita udah tahu nih, ada aturan modal dan koin strategi. Nah, yang ketiga kita tinggal langsung copy. Caranya gimana sih? Oke, kita balik ke sini. Terus saya pilih salah satu nih yang belum di copy. Misalkan saya pilihnya adalah Crypto Calf. Oke. Iya, saya dari awal deh yang belum saya join. Misalkan ini nih, Kogaku AI View. Oke. Nah, ini saya baca dulu, biasanya saya lihat 40 koin ready Binance, start from 210 for beginner. High return, floating loss-nya dia juga bingung ada apa enggak. Ya karena memang enggak ada floating loss, paling nyangkut kata dia. Oke. Nah, ini kita lihat. Oke, kita coba apply to join. Nanti ada nggak penjelasannya? Oke, settingan koinnya mana? Settingan koinnya. Oke, dia nggak ngasih set. Oh, ada nih settingan koinnya. Nah, ini kita bisa ikutin. Nah, ini dia menarik nih. Kogaku strategi cinch. Oke, ini super safe 0,3 sampai 0,75. Trading capitalnya 525, first buy-nya 15, pilihnya satu koin. Oke, ini dia ngasih penjelasannya cukup lengkap nih. Strategi normal, standar, modalnya 300, first buy-nya itu 15, koinnya yang dipilih satu. Kalau 1200, 4, kurang lebih kayak gitu. Ini ada nah ini yang bahasanya risk taker. WD. Jadi dia ada ada beberapa opsi. Oke, nah ini kita lihat dia pakai strategi ini, total kumulatif profitnya berapa sih? Oh, kumulatif profitnya itu 7757, 7.757%. Nah, ini dia juga ada grup Telegram. Ini menarik nih, kita bisa join di sini. Oke, kita lihat aja nih, kita masuk ke sini. Oke, oh dia profit dari mana aja? Dari Avax, dari Algo, dari Sol, Atom. Oke, nah cara strateginya buat copy, cara buat kopinya itu kita tinggal klik di sini. Kita tinggal klik di sini, kita cinch aja. Nah, ini yang tadi orang itu kasih, ini kita masukin di sini. Contoh misalkan teman-teman pakai modalnya ini kita ngambil yang ini deh. Bentar. Oke, ini kita ambil misalkan yang normal. Bukan yang super safe, bukan yang risk taker. Oke. Ini kita ambil yang normal. Anggap aja kita pakai modal 1000. Nah, karena kita nggak pakai modal 1000, nggak ada di sini, adanya modal 900. Kalau modal 900 berarti first buy in-nya 15, pilih koinnya 3. Oke. Nah, terus ini kita lihat panduan yang lainnya. Oke. Nah, ini kita baca. Normal. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kita bisa tanya di sini. Nah, biasanya dia nyertain, dia ngasih tahu kalau kita mau ke copy. Nah, saya lupa mau saya kasih tahu kalau kita mau copy, ada yang satu fitur yang kita hidupin di bagian main ini. Nah, ini professional editionnya dihidupin. Oke, ini professional editionnya dihidupin. Oke, terus nanti teman-teman bisa balik ke mana? Kogaku. Oke, balik ke Kogaku.
Udah balik ke Kogaku, kita balik ke sini. Oke, kita balik ke sini. Kita scene strategi ini kita ikutin. Tadi berarti kan kita first buy-nya diarahin buat 15. Oke, kalau modal 1000 itu berarti sama dengan modal 900, kita pilih piece-nya 3. Oke. Udah, ini kita langsung aja scene strategi. Ini synchronous opening double. Jadi biasanya kalau synchronous opening double nanti ada perintahnya. Kalau memang kita suruh ini di onin, ya udah kita onin. Kalau ininya nggak disuruh di onin, ya udah ini nggak usah di onin. Udah begitu kita scene strategi, ini udah beres kok. Nah, ada beberapa yang suruh di onin. Contoh misalkan CryptoBull. Oke, si CryptoBull ini dia ngasih saran kayak begini. Nah, cinch double on. Ya udah, ini berarti mesti di onin. Double cinch-nya. Sama tadi yang professional mode-nya di onin. Nah, tapi kalau mau aman ya udah professional mode-nya dihidupin aja biar ke copy semua. Pas lagi kita nge-circle gitu. Oke, ini udah sih sebenarnya kalau nge-circle ya cuma gitu doang tadi. Pilih circle, cari aturan modal dan koin strategi, terus langsung copy. Copy-nya kita ikutin aturan modal dan koin strategi dia. Sesimpel itu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan buat beberapa teman-teman. Apakah pakai circle dijamin gak nyangkut? Hello, trader terhebat di dunia juga nggak bisa lepas dari potensi resiko nyangkut. Ini pasti resiko nyangkut ini ada. Jangankan itu, whales atau paus dalam dunia kripto ini. Jadi nyebutnya tuh orang punya modal gede banget itu paus gitu kan, ada lagi di atasnya hammock. Ya mereka masih ada resiko sangkut. Apalagi kita yang cuma udang-udang gitu. Maksudnya yang udang-udang itu yang modalnya kecil banget gitu, nggak nyampe 1 BTC. Oke, ya kalau nyangkut ya mungkin tunggu. Nah, cara minimalisir resiko nyangkut gimana? Nah, itu saya udah bahas nih, modal ideal versus modal minimal. Teman-teman bisa cek aja videonya. Ya sebenarnya gini, memperbesar modal adalah teknik paling dasar memperkecil resiko. Sebenarnya gitu. Nah, ini udah hukum alam lah. Teman-teman mau bisnis apapun itu udah pasti ya modal itu bisa dibilang salah satu yang paling ngaruh gitu, yang paling utama, meskipun banyak faktor lain yang merupakan hal yang paling mendasar. Nah, kalau Anda udah memahami cara kerjanya, Anda seharusnya sudah sadar bahwa dengan modal yang lebih besar, kita bisa beli lebih banyak aset kripto di harga lebih murah dan take profit lebih banyak. Oke, dan take profit lebih banyak. Kalau Anda belum paham ini, Anda cek lagi bagian prinsip dan cara kerja. Oke, dengan modal yang lebih besar, Anda bisa diversifikasi ke lebih banyak aset kripto dan tetap take profit selagi ada aset kripto yang nyangkut. Contoh misalkan kayak tadi nih, di mana? Di Kogaku, ya kan, ini ngambilnya diarahin mungkin 3. Oke, diarahin dia ngambil 3. Ya mungkin kalau yang 2 sangkut, yang 1 masih profit. Kalau ngambil 10, yang 5 sangkut, 5 lagi masih profit. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita diversifikasinya lebih banyak gitu. Karena ya pas lagi saat kayak pergerakan market, nggak mungkin semua koin itu pergerakannya sama. Ya kalau kita mau ngambil lebih gede di satu koin dan kita main di satu koin aja, ya mungkin resikonya juga lebih tinggi, resiko sangkutnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dengan modal yang lebih besar, Anda bisa kelola semua aset kripto tersebut tanpa harus setting order dan lakukan perhitungan satu persatu karena dibantu oleh robot. Jadi kalau Anda tanya, Mas nggak pakai robot bisa nggak? Bisa banget. Jadi ini bukan paksaan Anda mau pakai robot apa enggak. Tapi yang jelas kalau Anda pakai robot, Anda nggak perlu setting satu-satu kalau Anda pilih 10 koin. Oke, jadi kalau Anda merasa masih belum memiliki cukup modal, Anda bisa pelajari dan cari cara untuk meningkatkan modal. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, Anda mungkin bisa menyisihkan uang bulanan. Yang kedua, Anda menggulung profit trading Anda. Oke, Anda bisa cari dan akumulasi aset kripto yang siap to the moon dan hold dalam jangka waktu tertentu. Misalkan kayak saat ini ada beberapa koin kripto yang memang bukan saya tradingin tapi saya hold kayak gitu. Nah, ini saya hold dalam jangka waktu tertentu. Nanti ini bisa saya gulung jadi modal trading. Anda bisa cari profit di tempat lain dan gulung di spot market untuk memperkecil resiko. Atau Anda bisa kerjakan dan bangun dari program afiliasi royalty itu sendiri untuk memperbesar modal. Ya, kalau saya sendiri saya pakai 3 cara. Saya pakai cara yang ini. Saya bangun program afiliasinya, saya kerjakan program afiliasinya, program referralnya. Saya akumulasi aset-aset yang siap to the moon, kurang lebih kayak gitu. Ya salah satunya yang saya akumulasi itu Polkadot. Oke. Menyisihkan uang bulanan saat ini enggak.
Oke, cari profit di tempat lain ini ya. Jadi ya tiga yang terbawa ini yang saya lakukan untuk meningkatkan modal trading. Karena saya sadar semakin besar modal yang saya punya, semakin besar potensi profitnya dan semakin besar semakin kecil resikonya. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas tentang yang pilih koin sendiri. Tapi Anda pelajari dulu yang ini. Kalau ada pertanyaan Anda bisa diskusi dan kita akan ngobrol di komen di chat. Sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Cheers.